Mungkin di Indonesia kita minta foto-foto bule bisa aja, tapi di sini kita foto-foto sama orang Arab kalau nggak minta izin dulu kita bisa dituntut. Hukumannya dendanya bisa 500.000 real atau kurungan 1,5 tahun. Nah, yang pertama mengenai apa yang perlu kita perhatikan bersama. Mungkin sebelum lanjut, saya lihat ini datanya ya. Ada yang memang subscribernya, followernya ini sudah lebih dari 1 juta. Seperti Kang Alman ini sudah 1,6 juta. Wah, 1,8 ya? 1,8. Waduh, ini sudah berapa ribu dolar dia dapat itu. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang mungkin baru mulai ya teman-teman. Ada yang sepertinya baru mulai 86 gitu. Dan saya paham bahwa untuk mencapai subscriber segitu itu diperlukan effort, diperlukan usaha yang luar biasa. Di sini saya lihat ada ratusan video yang sudah Anda unggah. Ini luar biasa, luar biasa. Dan ini saya perlu apresiasi karena sejauh yang saya tahu, untuk menjadi YouTuber yang handal, yang punya viewer dan follower yang banyak, itu diperlukan kerajinan kita, kegigihan kita untuk terus memuat konten-konten sehingga viewer itu nggak larian gitu. Kadang karena kita saking semangatnya, itu dalam memuat konten-konten itu kadang kita nggak sadar bahwa bagi kita yang orang Indonesia itu seperti hal yang biasa. Tapi mungkin di Saudi enggak. Nah tadi meskipun Anda sudah lama di sini, tapi coba nanti kita sambil tukar-menukar pengalaman dan pendapat. Menurut saya satu hal yang perlu kita hindari untuk Saudi ini adalah memuat konten tentang kerajaan. Untuk menyinggung mengenai kerajaan, saya kira suatu yang sangat sensitif. Mohon teman hati-hati nih. Termasuk misalnya memuat konten tentang istana raja, apakah di Riyadh, di sini ataupun dimanapun. Nah, ini sesuatu yang sejauh yang kami tahu itu sesuatu yang tabu, yang dilarang ya. Termasuk anggota kehidupan dari anggota kerajaan. Nah, ini sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama. Kita pernah diskusi, kedatangan tamu seorang princess. Padahal karena kepentingannya bisnis, maka saya dan teman-teman di tim ekonomi dan perdagangan itu menerima ya seperti tamu biasa. Dan kita diskusi bagaimana kemudian kita memajukan hubungan ekonomi bisnis antara pihak beliau dengan kita. Nah, kita buat untuk kontennya itu. Nah, ternyata kemudian ada teguran dari pihak sini. Jadi kita nggak tahu juga kenapa tiba-tiba di blok Instagram kita. Nah, jadi pengalaman saya sendiri pun ada. Jadi itu menyadarkan kita bahwa beda gitu. Apalagi teman-teman tahu kan, di sini sistem politik dan pemerintahannya beda dengan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia mungkin tetap ada ketentuan undang-undang ITE tetap ada. Tapi di sini saya kira kita perlulah menyesuaikan, berhati-hati juga. Tidak kemudian serta-merta, wah ini kan kita boleh di sini, itu kan di Indonesia. Nah di sini mungkin beda, ya kan? Privasi orang ini juga beda. Nah, apalagi teman-teman ya, saya melihat nih konten saya nggak usah sebut, saya juga nggak ingat. Saya pernah lihat konten dari teman ini yang mengupload rumah majikan, rumah orang Arab. Lah ini kan menurut saya bahaya. Maka kemudian saya lihat itu komen dari netizen, ini sudah izin belum ya sama yang punya rumah?
ini udah izin belum yang punya rumah? Saya kira itu hal yang menurut saya harus kita paham. Di Indonesia aja kalau saya misalnya saya punya pembantu dan kemudian tanpa setahu saya pas pergi dia men-shoot rumah saya, menceritakan ini rumahnya Pak Eko nih, ini ya garasinya, ini mobilnya ini keren-keren nih mobilnya. Kalau sana ya mobilnya beda dong di sini kan mobil negara itu bukan mobil saya. Di sana ya mobilnya yang biasa lah yang ada di jalanan kan, misalnya, oh ini mobilnya Pak Eko ternyata kayak gini nih. Kemudian ini dapurnya, ini peralatannya jauh mahal-mahal, sofanya keren-keren. Kita nggak sadar, mungkin itu karena tadi saking semangatnya kita untuk memberitahu kepada publik, ini loh rumah orang Arab seperti ini. Ada mungkin ketertarikan dari netizen kita, oh kayak gitu ya. Tapi menurut saya itu melanggar privacy, kecuali yang punya rumah memberikan izin. Apalagi kalau kita nge-shoot sambil ini anaknya, kan ada tuh kejadian teman kita kena juga kan, dituntut sama majikannya. Karena tanpa sadar dia kenapa kok kamu anak saya. Nah itu, apalagi teman-teman ya mengupload rumah, barang-barang pribadi yang bersangkutan dari tuan rumah kita atau orang yang bahkan kita kenal. Wong majikannya aja belum tentu dia mau. Ya. Saya kira menurut saya itu perlu dihindari. Perlu dihindari. Kita harus paham. Jadi kerahasiaan privasi seseorang, jangan melanggar privasi itu, karena nanti akibatnya bisa diperkarakan. Begitu juga ya teman-teman, di sini ada ketentuan tentang bagaimana kita engage, kita memperlakukan anak. Di Indonesia saya juga lihat sendiri, ada banyak konten teman-teman YouTuber ini yang menggunakan anak kecil untuk syuting dia. Ini Komnas Perempuan dan Anak di Indonesia pun belum banyak turun tangan. Tapi saya pernah komen di kanal itu, karena kanal itu perempuannya cantik gitu, masih muda. Terus dia banyak banget upload video itu dengan mengajak siapa ya, mungkin tetangganya kali ya, 2 orang itu, ya kayak misalnya Ipin dan siapa yang nah itu ya, 2 orang itu mancing, kemudian ini itu gitu. Dia nggak sadar, saya ini keterlaluan juga mbaknya ini, menggunakan anak dalam berbagai konten video. Ini anak ini kan sebenarnya untuk main-main, dia bermain dia. Nah kita nggak sadar, kita yang dapat uang kan kita, emangnya anak kecil dia dapat. Nah ini sudut pandang ini yang harus kita pahami. Yang dapat uang kita, tapi kita menggunakan anak kecil ini untuk bekerja. Setahu apakah dengan sepengetahuan orang tuanya? Tidak. Anak ini mungkin nanti kalau besar dia akan untuk loh, aku kok di shoot, aku dapat apa? Yang dapat uangnya kan mbak. Ya kan gitu. Terus terang aja, apakah ada dari teman-teman yang untuk fun? Mungkin ada, tapi sebagian besar saya duga. Kan ujung-ujungnya ya dapat tambahan dikit-dikit kan gitu. Nah kalau kemudian begitu, kita kan orang dewasa tahu lah ini gimana sih? Oh anak kecil kok ikut terus begitu. Tapi tidak satu pun netizen Indonesia yang kemudian memperingatkan itu. Saya komen, wah lucu juga sih ya, lihat anak-anak kecil gitu main ya. Tapi karena demikian banyaknya video yang mempekerjakan 2 orang anak itu, saya nggak, karena saya ada ingat teman kita di sini, kemudian segera saya ingatkan itu. Asik juga sih, betul main-main gitu ya, senang juga lihatnya. Cuman hati-hati, ini sepertinya bisa menjurus kepada eksploitasi anak. Ya saya nggak tahu apakah dia lihat review dari atau komen dari saya dan teman-teman yang lain. Tapi itu netizen yang lain hampir tidak, masyarakat Indonesia juga belum sadar bahwa itu sebenarnya nggak boleh.
nggak boleh. Itu tadi malah loh, anak kecil kok diajak kerja. Kalau sekali waktu keponakan kita datang ke rumah kita, kemudian wah ini keponakan saya datang nih, kemudian ini boleh, itu kan dinamika dari konten kita, boleh. Tapi kalau setiap kali anak itu diajak mancing, jalan, kesana kemari diajak, oh ini buat lucu-lucuan gitu loh, supaya kontennya kan naik. Dan ternyata betul setelah anak ini diajak, itu terus langsung naik viewernya. Ujungnya kan dia dapat uang lebih. Anak ini dapat apa? Nah ini jangan sampai teman-teman. Mungkin teman-teman nggak sadar. Dan yang lain juga, mungkin bukan anak tapi siapapun juga. Jangan kemudian kita karena semangatnya kita tidak sadar mengupload hal-hal yang tadi itu melanggar hak dari orang lain. Hak anak itu kan dia, ya kalau dia diajak main dia mestinya dapat dong. Ya kecuali kalau sekali dua kali ya oke lah, bintangnya bukan dia, tapi dia diajak terus jadi bintang. Yang tampil dia nggak dapat apa. Nah ini, saya nggak usah sebut yang di sini, tapi itu untuk refleksi kita. Jangan sampai terulang, jangan sampai terulang. Dan kita pun juga coba tolong ya teman-teman di review lagi lah. Segera itu berbagi kalau ada hal-hal seperti itu, nge-shoot rumah, nge-shoot apalagi yang benar. Ya mungkin belum ketahuan teman-teman, mungkin merasa teman-teman aman. Yang di sini ini malah saya lihat komentar netizen di Indonesia terutama itu jahat banget sih yang ngelaporin gitu loh. Ini jadi ngelihatnya beda nih. Ada benarnya dong pemerintah Saudi. Karena kalau enggak hukum di sini sudah dilanggar, apalagi oleh orang lain, oleh orang asing. Ada hukumnya di sini. Ketentuannya saya lihat, oh ya benar sih kalau begini melanggar sih. Melanggar loh teman-teman, melanggar. Hukumannya dendanya bisa 500.000 real atau kurungan 1,5 tahun. 1,5 tahun tuh tuduhan eksploitasi anak. Ada definisi apa? Apa itu? Apa yang masuk di situ? Ada di sini. Dan saya super yakin di Indonesia pun juga ada. Cuman YouTuber ini belum, atau teman-teman ya yang aktif di medsos belum banyak yang sadar. Nah saya perlu mengingatkan teman-teman karena teman-teman sudah sebagai public figure, sebagai tokoh, Anda sekalian adalah pembentuk opini juga, influencer, bisa mempengaruhi orang, ya kan? Itu teman-teman ya, kekuatan media luar biasa, luar biasa. Bukan hanya dari kemarin. Kami yang belajar hubungan internasional itu secara teori tahu itu bagaimana pengaruh media terhadap hubungan internasional. Sekarang ini luar biasa dengan globalisasi, kemajuan iptek terutama teknologi informasi dan komunikasi. Teman-teman sebagai individu punya pengaruh terhadap hubungan antar masyarakat, bahkan antar negara, ya kan? Jadi jangan anggap Anda ini lucu-lucuan, enggak. Teman-teman itu bisa membentuk opini publik. Begitu Anda tampil sebagai YouTuber, Anda bisa mempengaruhi penilaian orang. Jadi power Anda luar biasa. Nah, gunakan itu untuk kebaikan. Lucu-lucuan boleh ya, itu memang khasnya di mana? Ada yang mengekspos kuliner, ada yang mengekspos mungkin di sini pariwisata, situs-situs sejarah. Kemarin itu Madinah banyak tuh. Nah, cuman saya tantang nih, mana ini kuliner Arab? Nggak ada yang berani. Di sini ada tuh siapa teman kita yang kerjanya di resto, ada nggak? Nggak ada kerja di resto. Kontennya apa? Kontennya masakan bukan? Bakso goyang lidah. Bakso tok. Kalau bakso itu konten saya yakin teman-teman ini masakan Arab, kuliner Arab ini perlu juga dikenalkan ke Indonesia. Persis seperti Anda memperkenalkan konten masakan Indonesia. Nah ini saya nyambung dikit ya, mungkin agak loncat dikit. Sejauh yang saya tahu, kalau Anda bisa menerjemahkan itu, konten itu
dalam bahasa lain selain Indonesia, insya Allah viewernya jauh lebih banyak. Saya juga ngeliat itu YouTuber misalnya di Asia Tengah, tadi saya cerita dia sangat khas gitu. Bapak ini dia, saya kira chef dia. Kemudian dia mengupload konten-konten bagaimana dia cara memasak khasnya, terutama adalah barbecue dan sebagainya. Tapi lain anunya. Yang dimasak apa? Ikan gede taek segini. Bison. Bagaimana kemudian dia bison. Kemudian masak macam-macam lah, kambing satu gini. Dan dia canggih benar dan dia tahu persis. Itu viewernya jutaan. Nggak ada bapaknya teman-teman sekalian, terutama dia. Nggak ada bapaknya. Viewernya, subscribernya jutaan. Yang cara kerja dia rapi, kemudian bagus. Nah itu sekarang dia terjemahkan dalam bahasa Inggris karena dia orang Rusia, mungkin orang Georgia ya, ex Rusia dia. Jadi dia terjemahkan sekarang dalam bahasa Inggris, tapi dia tetap bahasa Rusia. Viewernya tambah banyak karena saya pun bisa ngerti apa yang diucapkan. Orang lain seluruh dunia tahu. Nah teman-teman kalau mau viewernya banyak, saran saya nih, saya bukan ahli juga, tapi please translate. Terjemahkan itu. Kalau mau Anda bahasa Arab, berapa ratus juta orang yang bisa bahasa Arab. Anda tetap bahasa Indonesia, tapi di subtitlenya itu pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Insya Allah naik. Karena orang dari lain negara mungkin juga pengen tahu kehidupan di Saudi gimana. Di Mekah ada kan yang memuat bagaimana kehidupan Mekah selama pandemi, terus setelah dilarang di mana, terus ini sekarang haji tanpa orang asing gimana itu. Tapi coba kita kalau bisa efek sedikit terjemahkan itu pakai subtitle dalam bahasa asing. Mau bahasa Arab boleh. Kalau ada yang bisa mantin bahasa Inggris boleh. Jadi orang dari bangsa lain yang berbahasa lain bisa ngerti. Nah itu tadi teman-teman ya. Jadi kembali konten itu seharusnya lebih spesifik dong. Nah tadi kalau ada yang mencari restoran, kok sepertinya saya kuliner Arab tuh nggak ada yang memperkenalkan ya. Mungkin nggak berani kali ya. Nggak berani. Kenapa enggak? Apalagi loh ini temannya kerja di restoran, kok nggak ini gitu loh. Malah yang lain coba di expose itu. Atau yang lain juga. Biasanya kan yang di sini yang itu situs-situs ya Mekah dan Madinah itu Masjidil Haram dua-duanya itu menjadi daya tarik. Terus ada lagi yang uploadnya tentang misalnya kehidupan pertanian gitu kan. Kang Awe apa ya? Kang Awe ya? Oh ya, itu pas lagi panen apa itu? Panen. Bukan kurma. Apa peach ya? Ya yang kecil-kecil itu. Nah, saya baru ingat nih teman-teman, karena komen netizen itu juga itu bukan apa itu yang disebut apa? Itu pitch kan gitu. Jadi dari situ saya gitu, ini para YouTuber ini sekali lagi Anda kan tokoh. Anda dilihat oleh orang. Jadi please sedikit-sedikit juga tolong Anda juga baca-baca dong sebelum ini. Ini buahnya apa? Walaupun nanti dalam action itu pasti beda, tapi Anda sudah tahu dulu. Nah kalau ini nggak tahu bahwa ini pitch, itu diketahui oleh netizen kan, sampai itu berapa tahun di situ, kok baru lihat pitch, kok baru lihat majdul gitu misalnya, ini ternyata ini apa nih majdul ya, loh, Anda sudah puluhan tahun di Mekah nggak tahu majdul, Anda nggak tahu aswad, Anda gimana sih? Padahal itu buah lokal. Nah seperti itu, pemahaman kita tentang itu harusnya lebih dong dari netizen kan gitu. Anda lebih dari itu. Jadi Anda malah bisa menjelaskan ini teman-teman ya. Fish di sini itu jenisnya ada 15. Ini fish ini asli daerah sini. Ini dari sini. Tapi kalau Anda sama sama begoknya dengan kita, lah ini mah nggak tahu apa-apa. Tapi kalau Anda lebih, kalau perlu kumpulkan nih atau di beda-beda pertanian ya. Ini pertanian ini fish teman-teman ya. Ini di sini tuh ada yang kuning kecil segini. Itu di sebelah itu ada begini. Ada yang warnanya begini, ada yang warnanya begitu, sangat menarik, ya kan?
Jadi tolong dilengkapi dengan pemahaman atau apa ya, referensi yang lebih. Jadi jangan, memang impromptu ya, saya yakin di impromptu nggak tahu sama sekali, tapi alangkah baiknya juga Anda tahu. Saya mau nge-shoot masalah apa? Arsitektur, misalnya arsitektur rumah Arab gitu. Ya Anda baca-baca dulu lah. Arsitektur Arab itu apa? Sejak tahun berapa? Terus perkembangannya gitu. Jadi Anda waktu cerita mengenai arsitektur rumah Arab itu juga punya referensi. Bukan Anda sebagai orang yang nol juga lah. Kalau nol, ini ngawur, ini bukan itu. Jadi kita gemes gitu. Saya jadi sebagai penonton gemes juga, ini YouTuber ini harus tahu dong. Misalnya mengupload situs-situs sejarah, ya Anda baca dulu. Sejarah itu kayak apa di sana. Nah, baru kemudian ke sana, in-depth, mendalam. Ini teman-teman ya, yang saya baca ini begini loh. Ternyata begini ya. Boleh kita nggak tahu, tapi ada pemahaman dasar kita punya. Di Mekah itu yang saya baca, di sini nih sebenarnya letaknya kayak benda X gitu loh. Saya baca dari ini di sini. Ya teman-teman ya, kita cari coba. Benar nggak? Wah ternyata kayak gini ya. Nah itu keterkejutan itu daya tarik sendiri. Memang jangan kemudian dibuat ya. Memang tidak. Kita memang terkejut benar-benar, tapi Anda punya pemahaman dasar dulu. Ya termasuk tentunya Anda bahasa Arabnya lebih bagus. Kalau bahasa ininya ya, bahasa Inggrisnya ya syukur-syukur lebih bagus lah ya. Artinya lebih inilah, jangan, saya juga suka klik, bukan karena saya pandai bahasa Inggris ya, tapi mau ya gitu. Subscribe itu kan bahasanya subscribe. Jangan Anda ikut yang subscribe gitu. Nah itu kan iyo. Subscribe. Nah kalau yang sana, tapi Anda tokoh, Anda YouTuber itu public figure, Anda harus tahu ini viewer. Kan ada tuh cara pengucapan dia, Mas ini bacanya gimana? Tanya temannya. Ini caranya ngucap ini gimana bacanya? Subscriber itu apa? Nah saya bilang sama teman-teman di Medina, memang lidah orang Indonesia itu untuk males gitu ya. Subscribe gitu ya. Iya subscribe. Apa tuh? Ya subscribe. Orang Indonesia itu pakai I loh. Kita bahasa banyak orang Indonesia. Nah jadi ya itu lebih canggih lah, lebih harus dikit lah gitu. Atau kalau enggak ya mendingan follower, lebih enak kan. Subscribe itu kan memang angel itu, susah kan. Follower ya. Atau mengikut teman-teman, ayo dia subscribe ya, cuman pakai AI, subscribe. Nah, ini saya lain kali kalau YouTuber kita di sini harus lebih canggih ya, jangan tiru-tiru orang Indonesia ya, benar ya. YouTube. Jadi teman-teman perlu inilah sedikit tambahan dikit. Kalau bahasa Arab, insya Allah teman-teman lebih fasih. Bahasa Inggrisnya karena itu kata dalam bahasa Inggris ya ucapan bahasa Inggris. Ya itu. Ya. Itu teman-teman ya. Terus kemudian apa lagi yang perlu dihindari? Pornografi jelas ya. Pornografi itu semua orang tahu. Saya sedih juga nih. Saya ini lihatin sama Pak Safani. Pak ini Pak di TikTok. Ini yang main di TikTok ya, TikToker ada ya? Itu masa sih pacaran di upload di situ. Iya tuh. Bermesra-mesraan ini orang kita lah, ini kita di tamu ya. Kita ini kan tamu. Sampai bikin resek di rumah orang itu. Itu pasti akan ditegur dong sama tuan rumah. Ini suruh pulang aja nih tamunya, nggak ngerti aturan. Masa bermasalah-masalah di sini. Kita tahu lah, nggak tahu dia punya istri atau nggak di sana. Ya, tapi jangan kayak ya. Kalau YouTuber di sini yang saya kira enggak, tapi tolong diingatkan teman-teman kita ya. Jangan, karena sudah pasti itu sudah dalam radar itu. Ini siapa? Nanti dicek terus. Oh ini. Lama-lama ya itu kaget. Anda ditangkap. Anda sudah diamati. Apalagi yang YouTuber, HP kita aja bisa diamati kok. Begitu kita ini jangan salah, ini semua apa yang saya mau di sini ya mesti udah tahu.
Jangan dikira bahwa ini saya ke sini Pak Konjen di mana, tahu dia. Makanya tuh pengawasan kita yang dulu tahun lalu yang punya waktu haji itu, bagaimana cara mengontrol calon jemaah haji, tahu dia. Begitu keluar hotel langsung muncul peringatan agar Anda kembali ke perimeter. Karena HP kita ini jelas banget, makanya HP itu selalu terdaftar karena mereka akan ngecek. Mereka akan tahu Pak Konjen di mana. Selama ini hidup, ya sudah. Mereka tahu ya. Jadi teman-teman, YouTuber Anda ini sudah telanjang sudah. Jangan menganggap TikToker juga sama. Jangan menganggap ini nggak ketahuan. Oh sudah ketahuan. Cuman mungkin belum. Pemerintah sini kalau misalnya itu dianggap melanggar, dianggap belum saatnya untuk diamankan atau ditindaklanjuti. Tapi begitu mereka melihat ini, pasti akan diambil. Ya. Ini pengalaman Anda lihat sendiri kan. Jadi jangan diulangi. Konten harus menarik menurut saya ya. Nah itu tadi kalau bisa ya tambah-tambah lah. Ada terjemahannya gitu. Syukur-syukur pronunciation-nya, pengucapannya yang lebih baik. Apalagi konten-konten yang kira-kira yang apa-apa hal-hal yang perlu kita hindari. Itu ya. Oh ya, satu lagi. Kita tahu bahwa Saudi ini belum mengizinkan orang untuk pakai drone. Kami di KJR ini tempo hari mengajukan juga karena saya bilang sama Bu Ami ini kan tersebut, Bu, kita ini Bu ya minta izin beli drone supaya kalau kita ngambil gambar, kalau staff kita kan banyak, ngambil gambar, foto dan video di sini aja nggak usah hadir, itu bisa lebih bagus, kan bagus tuh. Kamu juga beli tuh drone. Jadi kalau misalnya ada ini asik tuh, misalnya ada ini Bu Menlu dan pejabat gitu pas puluhan orang di situ sampai di ini keren, super keren. Di Indonesia nggak ada masalah. Anda lihat kan, YouTuber itu pakai drone di mana-mana. Ketentuan kita saya kira belum ketat, tapi di sini pemilikan drone even untuk perwakilan asing hanya untuk di wilayah kita nggak boleh. Ya, jadi itu jangan untuk beli drone jangan. Kemudian, berikutnya nih sekalian share ya. Secara umum teman-teman, pemerintah Saudi tidak membolehkan adanya organisasi apapun oleh orang asing. Apapun oleh orang asing. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan parpol, LSM itu nggak boleh. Ya. Nah ini perlu hati-hati ya teman-teman. Nanti pada saat memuat konten juga jangan kemudian menyinggung itu. Misalnya ada ya kita nggak usah sebut ya. Nah, ada peringatan ini kayak itu. Anda nggak sadar itu muat di situ tampil mana ini. Anda sudah masuk ada. Karena ketentuan berorganisasi untuk orang asing sangat ketat. Nah seperti itu nggak boleh ya, jangan. Jadi jangan meliput juga ya kayak gitu organisasi nanti LSM apain. Kemudian itu ya, saya kira itu teman-teman ya. Saya justru yang kedua yang saya inginkan juga dalam kesempatan ini adalah saya ingin masukan dari Anda. Masukan dari Anda apa yang harus kami lakukan untuk melakukan pembinaan yang lebih baik, engage lebih baik kepada warga kita. Termasuk juga tantangan Anda sekalian apa? Sebagai PIP di sini, sebagai YouTuber di sini. Pak, kami punya ini Pak, mohon bantuan pemikiran gitu. Kalau bantuan uang ya mungkin Anda lebih banyak lah uangnya lah ya. Ini udah berapa nih? Oh, siapa nih? Oh, berapa ini? 400.000. Siapa nih? Muhammad Sofi, 400.000. Ada Mas Sofi? Ini ya. Wah, 400.000. Hah? Main uangnya Arab Saudi. Oh gitu. Iya itu biasanya kalau gaji pertama itu kan terus Pak ya. Katanya wah ini gaji pertama. Siapa yang sudah lama di gaji pertamanya? 400.000. Bukan hitung-hitung rezeki orang nih. Cuman wah itu sudah sebulan sudah berapa ribu dolar. Jangan-jangan ngalahin Pak Konjen. Saya kira iya Pak ya. Cuman sederhana Pak ini sederhana. Gitu.
Nah ini jadi teman-teman, saya ingin mendengar dari Anda sekalian, Pak, kami punya persoalan begini-begini. Termasuk juga misalnya ada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, tolong kasih tahu kita. Dengan apa yang ada di tempat kita coba bantu. Ya misalnya, Pak, ini ada teman kita yang sakit, yang sudah sekian hari Pak matanya ini tuh, tolong kasih tahu kami. Dalam beberapa kali ya Pak Sapanya, kita berterima kasih karena ada YouTuber kita yang mengupload PMI kita yang sakit di rumah sakit mana itu? Di Mekah ya. Sakit. Terus kemudian dari situ teman kita yang lain, Pak Ojen, ini ada YouTuber Pak, membuat ini sakit PMI kita. Terus saya kata, Pak, ini tolong lihat. Nah, langsung cepat kita datang ke sana. Terus kita bantu, kita nego, dan akhirnya selesai. Dan yang bersangkutan PMI kita ini akhirnya bisa kita bantu keluar dari rumah sakit dan kita pulang. Nah ini sinergi kerjasama antara KJRI dengan teman-teman sekalian itu suatu yang sangat kita butuhkan. Ya. Jadi kalau ada ini teman-teman PMI yang perlu bantuan dari kita, tolong lihat. Ya. Tentunya sebagai penutup, ya kami ingin kita semua sebagai bagian dari komponen bangsa saling mendukung, saling membantu. Ya, tolong bantu kami. Kalau ada kritik silakan, tapi ya tentunya kritik yang membangun. Jangan kemudian diekspos di media sosial itu sesuatu yang belum dikonfirmasikan ke kami, tapi terus cepat-cepat dibuat itu. Nah, baru kemudian kalau ada apa-apa kan nanti jadi fitnah. Ya, tolong konfirmasi dulu ke kita, ada call center kita ya. Nanti kalau saya yakin teman sudah tahu ya nomor call center kita. Kalau ada hal-hal yang Anda mau muat ya, sebagai konten, tapi ada di situ komponen yang belum Anda ketahui, belum ada ragu-ragu konfirmasi dan sebagainya, silakan call kita dulu. Pak, ini gimana sih Pak, ini kejelasannya gimana? Ya. Jadi jangan buru-buru di situ dimuat. Damage controlnya susah. Kalau sudah keluar ke publik, walaupun kami, waduh ini mohon maaf ya, kami ingin klarifikasi ini, tapi damage has already been done. Kerusakan sudah dibuat. Masyarakat sudah mungkin nggak akan percaya. Alah Pak Ojen, ya bener lah Pak Ojen pasti belain. Jadi kesan masyarakat itu pertama kali sudah jelek. Kalau saya misalnya Anda memuat sesuatu yang kemudian mencederai kami misalnya, atau pemerintah. Wah, KJRI kayak gitu ya. Wah, Pak ini. Waktu kami tampil untuk klarifikasi, wah ini teman-teman ya, ini penjelasan dari Pak Konja nih mengenai yang kemarin. Itu sebagian kecil yang percaya kepada penjelasan Konja atau presiden atau menteri. Tapi masyarakat lebih percaya kepada berita pertama, yakin ya? Ya kan? Dari komunikasi massa kan begitu. Ya kan? Ambil ya seperti PA, BLT juga. Jadi komunikasi kemarin itu damage sudah, kerusakan sudah ada, kerusakan image sudah terbentuk di masyarakat. Jadi menteri apapun juga mengoreksi ini, iyalah Pak Menteri begitu. Malah nanti komennya macam-macam tuh. Malah ditutup-tutupi kak, nampak begitu, itu jelas. Jadi masyarakat sudah terlanjur menilai sesuai dengan pengamatan dari teman-teman ini. Ya, itu sering terjadi. Ya. Jadi please ya, untuk ke depan saya sangat senang kalau nanti ada konten-konten yang perlu klarifikasi dari kita, please silakan tanya ke saya, silakan tanya ke teman ini, ada Pak Yusuf. Nah Pak Yusuf sebelah kiri, staf teknis naker ya, yang mengurusi PMI. Ini Pak Safaat Gofur, koordinator pelindungan warga ya, masalah konsuler, ada yang mulai lahir sampai meninggal lah ini. Lahir, nikah, terus kerja pada dengan Pak Yusuf sampai menikah nih, ada surat keterangan ini. Kemudian Bu Ami, Siti Nizamiah, nama lengkap ini panggilannya Bu Ami. Ini beliau sebagai kepala kanselar, kepala kantor sini lah. Merakap adalah pelaksana Pensosbud, penerangan sosial budaya. Nah ini yang deal dengan teman-teman PMI ini, dengan teman-teman YouTuber. Kemudian yang paling kanan adalah Pak Zaini.
Beliau adalah staf teknis imigrasi. Jadi kalau ada teman-teman yang perlu bantuan dokumen keimigrasian, silahkan dengan Pak Zain. Ya, saya kira itu teman-teman ya dari saya. Silahkan, sudah ada yang dengan penuh semangat mau tanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.